Menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita akan belajar dari bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12 ini hanya ada 16 ayat dan hanya menceritakan satu kisah. Kisah apa itu? Kisah pemberontakan Miriam dan Harun. Saya ceritakan atau saya bacakan kepada Anda apa yang terjadi di dalam bilangan pasal yang ke-12 ini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi rupanya Musa ini mengambil seorang perempuan Kus untuk menjadi istrinya. Lalu kemudian Miriam dan Harun ini kedua kakak Musa mengatai Musa. Jadi tidak hanya berkata dengan halus, tetapi mengatai, berbicara dengan kasar, berbicara dengan keras. Memang secara umur cukup jauh umur Miriam, Harun dibandingkan dengan Musa. Anda masih ingat ketika Musa masih bayi, siapa yang memperhatikan bayi itu? Miriam. Berarti Miriam ini pada waktu itu sudah cukup besar. Dengan kata lain, secara senioritas umur, Miriam dan Harun jelas di atas Musa karena mereka kakak-kakaknya Musa. Tetapi soal kepemimpinan, jangan lupa bahwa Musa lah yang ditunjuk menjadi pemimpin Israel, yang menunjuk Tuhan sendiri. Jadi semestinya Miriam dan Harun harus tunduk kepada Musa dan bukannya merasa sebagai kakaknya, merasa lebih tua, maka berhak untuk mengatai Musa. Dan perhatikan apa akibatnya kalau mereka mengatai orang yang diurapi oleh Tuhan, mengatai Musa yang sebetulnya adalah pemimpin mereka. Tuhan menjadi murka dengan mereka. Tuhan memanggil Miriam dan Harun dan Musa. Dan yang kena hukuman adalah Miriam. Mungkin pertanyaannya, kenapa Harun tidak? Karena kalau di dalam ayat ini, kata pertama yang ditunjuk atau yang dinyatakan adalah Miriam. Perhatikan, Miriam serta Harun. Jadi kalau dalam penulisan, dalam budaya Yahudi, orang yang pertama ini memiliki bobot yang lebih kuat. Kemungkinan besar Miriamlah yang pertama kali mengatai dan kemudian Harun mendukung akan hal itu. Sehingga yang kena hukuman, dan hukumannya tidak main-main, yaitu kusta, itu adalah Miriam. Bersyukur bahwa Musa begitu lembut hatinya dan Musa minta bahwa Tuhan mengampuni. Akhirnya Miriam pun ditahirkan dari kustanya karena Musa adiknya itu. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan ingin kita menghormati orang yang ditunjuknya menjadi pemimpin. Tuhan ingin kita menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Berulang kali konsep seperti itu kita temukan dalam Alkitab. Karena orang yang ditunjuk oleh Tuhan secara langsung, orang yang diurapi, maka kita tidak boleh sembarangan. Ibu bapak saudara semuanya, kenapa Daud begitu berkenan kepada Tuhan? Karena Daud menghormati Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan ketika Saul berbuat sedemikian jahat kepadanya, Daud punya kesempatan untuk membunuh. Tapi Daud berkata, dijauhkanlah kiranya hal itu daripadaku, untuk menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud memiliki respek kepada pemimpin, kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Dalam kisah ini juga sama. Kenapa Tuhan menghukum Miriam? Karena Miriam tidak respek, tidak menghormati Musa sebagai pemimpinnya pada waktu itu. Ibu bapak saudara semuanya, pemimpin kita bukanlah pemimpin yang sempurna. Pemimpin kita bisa melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Mungkin secara umur kita lebih senior daripada pemimpin kita. Mungkin secara pengetahuan di bidang tertentu kita lebih hebat dibandingkan dengan pemimpin kita. Tapi apapun itu, belajarlah bahwa kita harus menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan.
belajarlah tunduk kepada kepemimpinan mereka jika memang Anda berada di bawah kepemimpinan mereka. Ingat bahwa Tuhan akan membela hambanya. Tuhan sekali-kali akan menyatakan keadilannya, bahwa orang yang diurapi ini pun akan dijagai oleh Tuhan dari hal-hal kata-kata buruk yang diucapkan oleh banyak orang. Hati-hatilah soal akan hal itu. Lalu kemudian yang kedua, kita belajar dari hal ini adalah seperti ini, bahwa ketika Miriam berbuat dosa mengatai Musa, maka ia menjadi kusta, dan dari kusta menjadi tahir itu butuh proses yang cukup lama. Ibu bapak saudara semuanya, akibatnya bangsa Israel tidak bisa melanjutkan perjalanan. Yang kedua, kita belajar dari perikop ini, ketika kita buat dosa, bukan kita sendiri yang menanggung dosa itu, orang lain bisa menanggung akibat yang sama. Miriam berbuat dosa, dia kena kusta, seluruh bangsa tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ibu bapak jangan pikir kalau kita buat dosa kita sendiri yang menanggung akibatnya. Pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, gereja kita, tempat di mana kita bekerja, semuanya akan ikut menanggung konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Maka kita belajar dari kesalahan Miriam ini supaya jangan terulang dalam hidup kita. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, hormatilah pemimpin Anda. Dan yang kedua, jangan berbuat dosa, karena dosa bisa menyebabkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang lain. Tuhan memberkati.